Selamat datang di Mistis Monolog. Di sini, yang tak terlihat bersuara. Sebelum cerita ini membawamu terlalu jauh, like, komentar, dan subscribe selagi kamu masih bisa. Katanya, sambal di warung itu bisa bikin ketagihan. Tapi bukan karena enak, karena ada nyawa di dalamnya. Di kaki Gunung Merapi, ada sebuah warung sederhana yang tak pernah sepi. Warung Bu Sarti. Hanya jual nasi, tempe, dan sambal. Tapi konon siapapun yang pernah makan di sana gak pernah bisa berhenti datang lagi. Bukan karena lapar, tapi karena sesuatu yang lain. Kata orang, sambalnya bikin ketagihan dan tempenya seperti punya rasa yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ada satu hal yang membuat warga desa diam-diam takut, karena Bu Sarti sudah tinggal di sana puluhan tahun, tapi wajahnya tidak pernah menua. Seorang mahasiswa dari Jakarta, Raka namanya, datang ke desa itu untuk meneliti mitos kuliner lokal. Dan tentu saja, ia penasaran dengan warung yang satu ini. Malam itu, Raka duduk di salah satu bangku kayu. Suasana warung sepi, hanya ada lampu minyak kecil yang menggantung redup. Raka, "Bu, sambalnya bikin heboh satu kampung ya. Boleh tahu rahasianya?" Bu Sarti tersenyum datar. "Kalau sudah cocok di lidah, biasanya akan terus dicari, nak." Raka mulai makan. Di suapan ketiga, ia berhenti. Karena di tengah nasi panas itu, terselip sehelai rambut panjang, hitam, dan masih basah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunduk, lalu tersenyum sopan. Setelah makan, Raka izin ke belakang warung, pura-pura ingin buang air. Tapi di balik dapur, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Gundukan tanah masih basah. Tepat di sampingnya, dupa masih menyala. Dan entah dari mana, terdengar suara pelan. Suara anak kecil. "Shh, jangan lihat, nanti kamu ikut." Raka mundur perlahan, tubuhnya dingin. Tapi ketika ia kembali ke depan, Bu Sarti masih berdiri di tempatnya, tersenyum. "Bu Sarti, kadang yang datang ke sini bukan cuma orang lapar." "Raka, maksud ibu?" Bu Sarti menatap tajam. "Kadang yang datang sedang ditejar." Paginya, Rata bersiap kembali ke Jakarta. Tapi saat membuka pintu rumah tempat ia menginap, ada seekor ayam hitam tergorok di depan. Darahnya masih segar dan di tanah tertulis dengan jari. Yang ikut campur akan ikut menghilang. Tapi Raka tetap pergi. Setibanya di Jakarta, hidupnya tak pernah sama. Semua makanan yang ia makan terasa amis, bau anyir seperti darah. Di setiap mimpinya, ia melihat anak-anak tanpa wajah berdiri di bawah pohon menunjuk ke arah gunung yang jauh, tanpa suara. Dan yang paling mengganggu, setiap pagi di meja makannya selalu ada tempe goreng, padahal ia tinggal sendirian. Ia pun menemui dosennya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. "Raka, Pak, saya cuma ingin cerita. Saya habis dari warung dekat Merapi." Bu Sarti, tapi sang dosen hanya menatap kosong. "Dosen, kamu siapa?" "Raka sudah meninggal 3 tahun lalu. Dia keracunan makanan di warung dekat Gunung Merapi." Warung Bu Sarti masih berdiri, tapi tak ada yang lagi berani mampir. Karena setiap gigitan selalu ada bayaran. Dan semua yang diberi pasti akan diminta kembali.